Salam, saudara yang dikasih Tuhan. Kita mau mempelajari tentang seorang perempuan Kanaan yang imannya cukup besar, di mana anaknya mengalami kerasukan setan. Itu dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Saya bacakan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Wanita ini bukanlah bangsa Israel. Pada saat Yesus melewati daerahnya, dia datang berseru. Dia sudah mendengar tentang siapa Yesus sebenarnya. Jadi dia sudah mendengar bagaimana semua orang ditolongnya tanpa ada yang gagal. Dan dia pasti sudah berdoa kepada sembahannya, baik melalui para imamnya, termasuk dia langsung berdoa kepada sembahannya, tetapi tidak ada yang bisa menjawab. Itu sebabnya dia datang mengejar Yesus. Jadi dia dengar Yesus sedang melintasi daerahnya dan sementara anaknya mengalami kesurupan, mengalami gangguan setan yang membuat anak perempuannya sangat menderita. Begitu dia dengar Yesus sedang lewat, dia langsung mengejar dan berteriak, "Yesus, kasihanilah aku, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ayat 23 dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Yesus sama sekali tidak menjawab. Tapi bukan berarti Yesus tidak mendengar. Itu sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. "Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Jadi anak ini mengalami kesurupan, mengalami gangguan setan, itu bukan rancangan Tuhan, itu adalah rancangan iblis. Ayat 12, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu." Jadi apa yang terjadi kepada ibu bangsa Kanaan ketika Yesus diam, ketika dia berteriak, itu menyatakan Tuhan mendengar apa yang dikeluhkan oleh ibu ini. Jadi jangan kita langsung berputus asa begitu doa kita, teriakan kita tidak dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan mendengar. Dia belum bertindak. Dia mendengar dan ingin kita lebih dekat kepada Dia. Ayat 23, di sana dikatakan, "Suruhlah ia pergi." Murid-murid menyuruh suruhlah ia pergi. Murid-murid tidak mengerti persoalan. Mereka belum mengerti belas kasihan sesungguhnya. Seperti yang dikatakan Tuhan, yang kukendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Jadi mereka merasa terganggu. Ayat 24, muncul tantangan kedua. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Begitu Yesus diam, sesudahnya murid-murid menyuruh untuk dia disuruh pergi, muncul pernyataan Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ketika Yesus berbicara, dia pasti berhenti. Sehingga otomatis jarak ibu itu dengan Tuhan Yesus semakin dekat. Ayat 25 itu terlihat, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ini sesuai juga dengan Yeremia 29 ayat 11 sampai 14, di mana dikatakan, "Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Aku akan memberikan kamu menemukan aku." Jadi wanita ini begitu mencari Yesus, begitu berteriak, dia sudah menemukan Yesus. Tetapi ada tantangan kedua, yaitu di mana aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi dia bukanlah seorang Israel, dia adalah bangsa Kanaan.
Bagi bangsa Israel, bangsa Kanaan itu bukanlah bangsa pilihan Tuhan. Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ketika Yesus berhenti dan berbicara bahwa dia hanya diutus kepada domba yang hilang dari Israel, ada kesempatan dia untuk datang menyembah. Dia semakin mendekat, dia semakin menyatakan isi hatinya dengan segenap hati. Itu yang dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 14, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi wanita ini segenap hati memohon kepada Tuhan. Di sana dikatakan perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Bahasa tersiratnya, wanita ini sedang menyatakan, bukan hanya bangsa Israel engkau tolong Tuhan, tetapi aku juga perlu pertolonganmu. Inilah bentuk rasa tanggung jawab rohani terhadap anaknya yang mengalami gangguan setan. Ayat 26, tetapi Yesus menjawab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ada tantangan yang ketiga. Bisa juga tantangan yang keempat, karena ada masanya tadi Yesus diam. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Oleh karena wanita ini sudah benar-benar merendah di hadapan Tuhan, prinsip merendah di dalam firman Tuhan adalah siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan Tuhan, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan Tuhan. Terjadilah kepada ibu ini. Ia bukannya tersinggung karena dia dianggap sebagai anjing, tetapi dengan kerendahan hati dia mengakui bahwa dia bukanlah bangsa Israel, dan dia katakan selanjutnya di ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan. Dia mengakui bahwa dia adalah anjing. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Imannya menyatakan bahwa remah-remah itu saja kau berikan Tuhan. Aku percaya anakku juga akan sembuh. Tidak perlu roti yang besar. Dan itulah dijawab Tuhan di ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kenapa iman ibu ini besar? Belum pernah tercatat di Alkitab tentang iman yang besar dibicarakan Yesus kepada bangsa Israel. Salah satunya, Tuhan Yesus pernah menyatakan juga kepada seorang perwira. Dia melihat iman seorang perwira ini belum pernah diketemukannya di bangsa Israel. Iman ibu ini sungguh besar. Walaupun Tuhan Yesus diam, dia tetap datang. Walaupun murid-murid mengatakan untuk pergi, dia tetap memohon dan menyembah. Bukannya dia pergi, bukannya dia tersinggung karena beda iman, bukannya dia marah karena harga dirinya sebagai bangsa Kanaan sedang direndahkan dengan menyebutnya sebagai anjing. Tapi dia tahu siapa yang di depannya. Yang di depannya adalah Tuhan Maha Pencipta, Tuhan Penciptanya juga. Begitu dia merendah, ada seperti suatu magnet yang menariknya terus untuk mendekat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah yang dikatakan di Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu yang terjadi kepada ibu bangsa Kanaan ini. Dia mendengar berita-berita bagaimana Yesus melakukan mujizat. Yang mati bisa dihidupkan. Yang mengalami sakit yang parah bisa disembuhkan. Yang sudah puluhan tahun. Dan tidak ada satupun yang gagal. Imannya tumbuh. Walaupun dia bukan merupakan bangsa Israel. Dia dengar, dia perhatikan. Inilah iman seorang ibu bangsa Kanaan yang besar. Dia dengar, dia tidak melihat bisa saja, tapi dia percaya dengan segenap hatinya. Terjadilah mujizat kepadanya. Anaknya dipulihkan Tuhan. Itu sesuai dengan Yeremia 29 ayat 14. Aku memberi kamu menemukan aku. Jadi Tuhan itu yang beracara, yang bertindak.
membuat ibu ini seperti ada suatu magnet yang kuat menariknya sehingga dia datang menyembah. Dia menjadi sangat percaya. Sehingga ketika Yesus mengatakan tidak patut memberikan roti kepada anjing, dia amini. Dia mengatakan, aku tidak perlu roti yang besar Tuhan. Remah-remah yang kecil pun juga aku percaya Tuhan akan pulihkan. Mirip dengan apa yang dikatakan Tuhan, jika imanmu sebesar biji sesawi, engkau bisa mengatakan kepada gunung ini, tercampaklah. Itu yang terjadi. Jadi sini dikatakan Tuhan, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Anaknya dipulihkan Tuhan, anaknya sembuh, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Iman itu harus kita latih. Kita harus belajar percaya kepada Tuhan sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan di dalam Amsal 3:5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan para murid juga belajar. Mereka tadinya yang marah, yang menyuruh untuk ibu ini diam, menyadari mereka keliru besar. Mereka tidak bisa berbicara ketika Yesus sebenarnya sedang mendengar dia, sedang berbelas kasihan kepadanya. Inilah belas kasihan yang Tuhan ingini. Karena yang Tuhan kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Kiranya apa yang boleh kita renungkan ini menjadi berkat penuh kepada kita semua. Salam, salam kasih persaudaraan.